Oke, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasa Kita kok bertemu dari lagi. saya annyeonghaseyo. Jadi guys, kita ketemu lagi di pertemuan kelas MIT 12 dan MIT 14. Sebelumnya di sini kenapa Alfi yang opening karena Pau R belum join seperti yang sudah diinfokan sebelumnya. Pau R sedang menjalankan vaksin. Dan kita diarahkan untuk kelasnya jalan terus aja, ya udah karena kelas diarahkan untuk jalan terus, Alfi pilih untuk presentasi nomor 1. Habis ini terserah siapa yang mau presentasi ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, Alfi mau share screen. Oke. Presentasi kali ini presentasi yang bertemakan tentang FSA. Lalu Alfi pertama mau kasih lihat scope Alfi dulu, MT346 Business System-nya ke teman-teman semua. Alhamdulillah, ini scope-nya sudah terupdate, tapi Alfi nggak cantumin last update-nya. Last update-nya sih hari ini di jam 10:05 tadi, berarti Alfi baru update lagi. Yang terbaru, alhamdulillah dari pencapaian satu semester ini, target capaian Alfi adalah satu paper yang terindeks oleh Scopus dan alhamdulillahnya di sini Alfi sudah menghasilkan 4 paper yang terindeks oleh Scopus Q3 dan Q4. Lalu di dalam Scopusnya citasinya terdapat 15 dan 2 H index. Oke, langsung next aja. Di sini juga Alfi melampirkan link macam-macam link dari Widuri, Rinfo Scholar, Scopus, Alfi, lu salah kelas. WAG-nya. Demi apa? Ya Allah. Mabuk saya. Oke, Pak, sorry. Kata gue di Kopa Henry yang bales. Salah kelas. Ini efek fotonya sama. Ya udah, don't mind lah ya. Nuta, kamu bisa SS-in kan, Nuta? Oke, nanti kita lanjut aja ya. Izinnya nanti aja. Yang penting terabas terus. Oke, di sini linknya dari link Widuri sampai slide FSA. Langsung aja kita masuk ke slide FSA-nya. Untuk teman-teman yang pengen lihat slide-nya bisa buka scoop-nya Alfi. Wow, slide-nya masih loading. Oke, Alfi langsung mulai aja. Tadi Fitra bilang mau yang background merah nih, aku fotonya juga background merah. Fitra mau gak? Fitra hilang. Oke guys, welcome to WebSL-nya Alfi. Di sini Alfi mau ngejelasin sedikit tentang satu semester ini apa aja yang udah Alfi kerjakan, kontribusi Alfi apa aja di dalam perkuliahan mungkin, dan juga di apa yang Alfi kerjakan di luar kuliah gitu. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap Alfi adalah Alfi Okhirunisa dengan NIM 20125264773. Kita ketemu lagi di kelas MT346 Business Intelligence. Kali ini kita ketemu di tanggal 10 Juli 2021, pertemuan ke-13. Alfi mau sharing dengan menggunakan slide sebanyak 7 dan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kenapa di sini ada logo ABC dan ada logo Direka? Karena dua hal tersebut menjadi bagian yang akan Alfi ceritakan di FSA Alfi kali ini. Oke. Tadi yang sudah Alfi jelaskan juga sebelumnya karena Alfi pamerin scope-nya dulu. Jadi Alfi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 4 paper yang saat ini ada di Scopus. Itu terindeks Q3, Q4. Teman-teman juga bisa kepoin Scopusnya Alfi. Linknya ada di scope. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way. Assignment 5 Alfi sudah mengerjakan. Namun belum sepenuhnya selesai karena video presentasinya adalah video FSA Alfi di kelas ini. Jadi nanti Alfi akan crop video ini menjadi video FSA-nya Alfi sebagai salah satu persyaratan assignment 5. Nah, ini tampilan dari pencapaian Scopusnya Alfi. Di sini bisa terlihat ya di Scopusnya alhamdulillah ada 4 dokumen. Lalu ada citasi dari 14 dokumen yang kutip
paper Alfie yang Scopus, ada 15 kutipan, lalu ada H-indexnya sebanyak 2. Nah, moving lagi selama 1 semester ini, alhamdulillah Alfie nggak cuma menghasilkan paper internasional maksudnya, tapi juga bisa menghasilkan paper yang nasional. Dan alhamdulillah ada peningkatan di Google Scholar Alfie atau Info Scholar Alfie yang sebelumnya H-indexnya hanya 8, tapi alhamdulillah saat ini H-indexnya Alfie ada 11 dengan I10 index 13 di Scholar. Nah, terus terakhir juga kita ada assignment 5, di mana assignment 5 ini kita diarahkan untuk membuat akun Loop Frontiers. Nah, di sini ada 2 kakak cantik dari MTI 14, ada Kak Wiwin dan Kak Olia yang udah Alfie fallback. Thank you Kak udah follow Alfie. Di sini di Loop Frontiers ini alhamdulillah publication yang terdetek ada 18 dan terdapat 54 network yang terdiri dari 51 followers dan 54 following. Selanjutnya untuk paper saat ini yang sedang berjalan, Alfie sedang menggarap 5 paper nasional, 5 national paper yang ini sebenarnya masih ada 2 yang ongoing dan 3 sudah mulai submit, sudah submit ya dalam proses pengecekan maksudnya in review. Dan 1 international paper yang akan niatnya insya Allah akan diterbitkan di Citizen saat ini masih ongoing juga. Lalu ada 1 paper internasional yang sudah terbit di IG Citizen. Jadi minta doanya untuk teman-teman di MTI 14 dan MTI 12 ini, semoga paper internasional ini bisa lolos tanpa halangan. Amin. Nah, untuk selanjutnya, Alfie mau sharing juga tentang Kedai Reka, di mana Kedai Reka ini juga merupakan salah satu hal yang Alfie menjadi bagiannya, cukup bangga, alhamdulillah, sangat bangga, bukan cukup bangga, sangat bangga, alhamdulillah. Di sini juga Kedai Rekanya membahas tentang alfabet blockchain, dan di kelas ini pun yang menjadi bagian dari alfabet blockchain nggak cuma Alfie, tapi ada banyak tim, ada Vio, ada Nuke, Adam, Citra, Mas Ketut, dan berikut merupakan emang teman-teman Alfie saat melakukan penggarapan Kedai Reka ini. Di mana Kedai Reka sebelumnya udah dijelaskan juga ya sama Vio tentang Kedai Reka di presentasi yang sebelumnya, dan mungkin juga di presentasi FSA ini Vio akan menjelaskan lebih secara gamblang tentang Kedai Reka dan tentang floatways-nya dan segala macamnya. Alhamdulillah kita dari tim edisi tentang Kedai Reka ini sudah melakukan submit proposal di tanggal 28 Juni 2021. Jadi baru early banget ya, baru kemarin. Oke, selanjutnya ini kayaknya the last things di presentasi Alfie, yaitu Alfie melakukan kontribusi dalam Alphabet Inkubator. Karena Alfie menjadi bagian dari Alphabet Inkubator, kontribusinya adalah Alfie mengkoordinasi 7 hibah non-Ditlit Tampas. Ya, ini hibahnya itu dijalankan oleh beberapa mahasiswa, terdapat 7 mahasiswa di sini yang Alfie handle untuk menjalankan hibah tersebut, dan alhamdulillah pencapaiannya sudah 100%. Lalu tidak hanya itu, nggak lupa di semester 3 ini Alfie, Nuke, dan Adam juga berjuang bersama untuk menyelesaikan tesis di akhir semester 3 ini. Sebenarnya nggak cuma bertiga, ada Mas Ketut dan mungkin teman-teman MTI 12 di sini sama-sama mengerjakan tesis ya, tapi alhamdulillah di sini Alfie bisa menyelesaikan dengan Ana plus K. Sebenarnya cuma K-nya lagi kita support bareng-bareng untuk bisa selesaikan di akhir semester ini, ya nggak Mas K? Mas Ketut. Jadi oke, semangat Mas Ketut biar kita bisa sidang bareng ya. Nah, di sini seperti yang Alfie juga sudah jelaskan di presentasi saat MSA kemarin, Alfie mengerjakan tesis ini menggunakan overleaf. Jadi merupakan sebuah gagasan baru di Universitas Harja karena belum pernah ada yang pakai tesis ataupun skripsi dengan overleaf. Jadi kita coba hingga bisa menghasilkan sebuah template. Kayak gitu. Oke, penutup dari presentasi ini, Alfie menemukan sebuah quotes dari Imam Al-Ghazali. Jadi menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Jadi untuk teman-teman semua di sini yang TMTI 12, jihadnya semangat sampai semester 3. Untuk yang MTI 12, semangat juga jihadnya untuk selesai tesisnya di akhir semester ini. Sekian presentasi dari Alfie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, karena Alfi udah selesai, mungkin gantian ini saya ya. Siapa? Vio kan ininya kan, asdosnya kan ya. Izin ya, Vio. Iya, boleh Mas Ketut. Sebentar, saya matiin WhatsApp saya dulu. Ya. Iya Mas Ketut, itu ide bagus. Kayaknya WhatsApp-nya harus dimatiin, kalau perlu uninstall aja dari laptopnya. Oke. Oke, on progress. Tunggu sebentar guys ya, sorry agak jadi delay. Saya share screen dulu. Wah, nggak bisa di share screen. Sebentar, share screen. Open system, oh iya. Saya nggak bisa share screen ya. Bisa kok, udah aktif. Yang di uninstall itu WhatsApp-nya jangan Google jadi nggak bisa share screen. Ini baru update karena jadi akses Zoom-nya. Maaf, jadi agak ini. Sip, ini udah. Coba saya share screen ulang. Oke, udah. Oke, oh sebentar. Ini salah email. Oke, kali ini saya coba tentang FSA, sebenarnya mirip Alfi, tapi Alfi lebih keren lah, karena jurnalnya udah banyak. Kalau saya jurnalnya ada 3, bersama Nuke 1, bersama Nuke ada 2, kemudian sama Butri ada 1, sama Mas Dwi 1, jadi 3. Insya Allah ada 1 atau 2 lagi. Jadi secara jurnal saya ini ada ya baru 3 gitu. Karena saya orang yang kurang aktif untuk menulis jurnal, itu yang saya lagi perjuangkan, gimana caranya untuk bisa menulis jurnal lebih aktif gitu. Karena kan ya seperti Pak Ur bilang lah, bahwa untuk menulis jurnal kan sebenarnya riset kan, untuk menambah pengetahuan, berbagi pengetahuan kepada yang lainnya. Oke, ini judulnya saya, Blockchain Trilema. Sebentar, ini masih loading. Ini saya present dulu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ketut Gunawan. Mungkin ada teman-teman MTI 14 belum kenalan, makanya saya perkenalkan. Hari ini saya coba tentang diskusi lah, nggak menjelaskan lah, nggak. Ini hanya sedikit pengetahuan saya tentang blockchain Trilema. Jadi kemudian ini jadi bagian daripada FSA saya di mata kuliah Business Intelligence System ini. Kemudian ini ada pembimbing saya yang blockchain-nya mahir, makanya untung maksudnya ya saya tadi khawatir kalau ada Pak Ur bisa ditanya-tanya nih, karena terus terang pengetahuan saya tentang blockchain tuh masih dikit banget dibandingkan dengan Pak Ur yang mungkin jurnal blockchain itu banyak banget. Oke, ini ada 22 slide, kira-kira mudah-mudahan kurang dari 30 menit.
Oke, nah ini pembahasan jadi perkenalan dulu, kemudian pengalaman blockchain di Universitas Raja, baru kita poin utamanya, blockchain terima. Jadi pengalaman pribadi ya. Saya dari IT itu dari tahun 99, ya itu masih kuliah, cuman karena saya males nyelesainnya, nunggu mantan saya dulu untuk selesai, jadi ya saya kerja dulu sambil cari pengalaman. Kemudian kalau bergerak di bidang payment, saya tuh dari 2005, mulai dari Prima Vista atau sekarang Wirecard itu main di electronic data capture, EDC itu, main kartu, dulu masih swipe atau apa, gimana cara untuk ngehack nomor kartu atau apa, itu, cuman saya nggak melakukan lah. Tapi saya tahu untuk cara untuk melakukan PIN gimana itu tahu, tapi nggak dilakukan. Jadi di payment saya dari 25 dari ya Prima Vista, kemudian ada kartuku, itu banyak edisinya banget di ini Carrefour ataupun yang sekarang tuh di McD. Kemudian Dimo itu sebagai pertama kalinya QR, perintis sebagai QR adalah Dimo gitu. Jadi kita bikin QR itu awal-awal untuk sebagai transaksi. Yang agak sulit adalah bagaimana mengelaborate untuk ekosistem gitu. Mana akhirnya sampai sekarang akhirnya udah berhasil akhirnya bank di Indonesia menggunakan QR gitu. Kemudian ya ada Gojek, ya saya dari kartuku pindah ke Gojek gitu karena ya untuk menghandle untuk GoBills yang sekarang tuh untuk bill payment sama GoPulsa gitu. Nggak lama sih di Gojek. Kemudian saya ke Oto Digital. Nah, Oto Digital ini sama kayak siapa gitu, yang di MTI 14, dia untuk micro UMKM gitu. Jadi kita buat aplikasi untuk micro, untuk kayak di pasar-pasar, apa sampai Indomarko untuk supply chain dan lain-lain. Oke, itu aja pengalaman saya. Jadi kenapa saya bilang pengalaman ini? Mudah-mudahan ada teman-teman MT 14, butuh sesuatu karena saya juga di luar sebagai konsultan. Nah, mungkin kalau ada butuh ya bisa kontak saya gitu. Jadi sekalian saya menjual diri gitu. Oke. Berikutnya pengalaman di blockchain di Universitas Raja. Jadi kalau blockchain itu benar pengalaman saya dulu jadi payment atau apa, saya kurang menarik lah itu. Ada temen main blockchain juga, main kripto yang apa sih nggak suka gitu. Tapi pada saat saya masuk di Universitas Raja juga sama sih, di awal semester juga saya nggak tertarik, saya mainnya di payment gitu. Cuman setelah kuliah sama Pak Ur di semester 1 terus semester kedua, lebih tepatnya pas ada ISMI ISTRIS itu di April, saya dipercaya sama Pak Ur juga untuk ikut join ada jurnal dan presentasi. Disitulah mulai saya tertarik gitu. Wah, lihat ini orang-orang pada ini blockchain gitu. Lama-lama ya ngobrol sama Pak Ur akhirnya tertarik. Terus juga saya di Universitas Raja sempat ngajar di tim Tugo atau Kampus Merdeka. Ini di 2 semester. Jadi tujuannya sih karena Kampus Merdeka jadi ya benar-benar sebenarnya apa sih yang dibutuhin di industri nih, jadi lebih ke advance gitu. Nih belajar belajar API atau arsitekturnya seperti apa gitu. Mungkin cloud computing. Nah, itu. Jadi biar teman-teman S1 itu juga bisa siap di industri lah. Selama ini kan permasalahannya bahwa habis kuliah mau ke industri jadi nggak klop gitu. Nah, itu. Terus ya sekarang lagi proses belajar tesis blockchain, masih belajar belum selesai juga. Terus main koin Ethereum. Tapi dari pengalaman ngajar ini mungkin for your info, alhamdulillah saya akhirnya dipercaya di Hacktip X kontrak, nanti insya Allah kalau jadi ngajar di Kampus Merdeka juga,
yang diadakan sama pemerintah. Jadi cuman saya dari ActiveApp untuk Python Data Science. Itu di Agustus. Ya, insya Allah mulainya di Agustus. Oke, itu pengalaman. Terus kenapa sih butuh kita harus blockchain kita? Kalau awal tadi kan saya bilang saya memandang inilah ya, memandang kurang tentang blockchain, sorry. Nah, tapi setelah saya riset gitu, wah, ini kalau kalian lihat ini berdasarkan dari ada ini referensinya LinkedIn ini Business Talent, bahwa most in demand itu hard skill ini adalah blockchain gitu, nomor 1 ini di 2020 gitu. Nah, cloud computing. Nah, balik lagi kita nanya nih, di antara ini kita udah sampai mana nih? Waduh, Pak, udah yang mana aja gitu. Wah, pas lihat, waduh, cloud computing, masih dikit lah gitu, nggak terlalu banyak. Wah, ini blockchain ya, apalagi. Nah, akhirnya ya udah, saya bilang, oh iyalah, saya juga sambil coba belajar blockchain, sambil ya mengerjakan kerjaan yang sedang dijalani juga gitu. Nah, kalau lihat di sini ada gambar entity nih, entity research itu dia pun sedang melakukan blockchain gitu. Entity research kan punyanya si Jepang Nippon Telkom kan. Nah, itu bahkan dia pun melakukan blockchain. Jadi kalau saya lihat kan teman-teman MT14 udah dari semester pertama nih udah mulai belajar blockchain. Tunggu sebentar. Halo, aduh. Ya udah kita lanjut aja. Jadi sebentar. Halo. Ya, sorry. Nah, jadi entity research aja bahkan melakukan blockchain. Makanya tadi saya balik lagi bahwa bersyukur MTI 14 udah dari semester 1 udah mulai dari blockchain gitu. Jadi kalau saya kan mungkin ya kalau kita blockchain itu mungkin baru mulai di semester 2 lah gitu. Nah, itu ini ya mudah-mudahan nggak ada inilah. Mudah-mudahan di MTI 14 jadi lebih dalam lagi mempelajari blockchain-nya. Oke, next-nya. Ini tema utama, jadi blockchain 3.5. Ya. Jadi blockchain 3.5 itu ada, kalau dari jurnal, setelah saya baca-baca di jurnal itu ada 2 sih sebenarnya. Antara jadi ini suatu masalah atau memang juga ini jadi suatu kelebihan gitu. Jadi ada 2 dalam suatu jurnal ada 2 dikatakan itu gitu. Tapi coba kita lihat dulu di sini ada 3 itu apa aja sih? Desentralisasi, scalability, sama security. Jadi inilah adalah sebenarnya ya yang utama dari blockchain itu sendiri gitu. Oke, next. Nanti coba kita jelaskan. Nah, sebelum ke blockchain 3.5 itu, jadi sebenarnya blockchain itu kan ada beberapa, dibagi beberapa ini kan. Ada blockchain yang public, ada private, kemudian ada yang permissionless, ada yang permissioned gitu. Jadi beberapa blockchain framework ataupun di ekosistem blockchain itu juga ada yang saya mau public gitu. Bahwa public itu benar-benar keseluruhan itu ya di seluruh world ya dunia itu akan bisa mengaksesnya gitu. Bisa melakukan join-nya gitu. Nah, kalau yang tanpa izin itu adalah ya ini ada Ethereum, Bitcoin. Jadi siapapun orang bisa lakukan join, terus menulis kontrak, terus mengcommit gitu. Nah, ini dalam lingkup public server gitu. Tapi nah ini balik ke blockchain 3.5-nya, ini low scalability gitu. Karena yang sekarang ini contohnya Bitcoin itu kan ada berapa node gitu. Dan secara nanti saya bahas juga tentang konsensusnya juga. Kalau Bitcoin itu menggunakan proof of work gitu. Yang ini juga dipermasalahkan sama
siapa yang punya Tesla itu yang jadi mau beli koin ya, karena benar-benar energinya boros gitu. Karena semua orang mau mining, jadi melakukan berbagai, habisnya listriknya gede banget gitu. Nah ini yang dimaksud, dan kabelnya juga low gitu. Yang berikutnya, kotak berikutnya adalah dibutuhkan permission gitu. Jadi ini nggak sembarangan orang yang bisa langsung join ya, itu jadi kabelnya memang agak udah pasti lebih kecil, node-nya nggak terlalu banyak, mungkin jadi kabel gitu. Jadi yang dapat authorize untuk nulis sama commit smart contract-nya ya hanya yang dapat permit doang gitu. Kemudian kalau private terus permissionless gitu, ini nggak ada gitu karena itu private, jadi benar-benar bahwa kita punya sendiri, hanya ruang lingkupnya kita sendiri gitu. Ini yang kalau yang private ini sebenarnya yang saya lagi coba lakukan riset untuk di tesis saya gitu, untuk education private itu. Kemudian yang private dan permission need, jadi ini jadi Ethereum itu juga kalau lihat di sini ada Ethereum Enterprise gitu. Jadi yang selama ini kita beberapa enterprise, jadi dia nyediain benar-benar enterprise kalau kalian punya ekosistem sendiri mau bikin di private gitu, tapi menggunakan Ethereum. Nah ini lebih high scalable lah, karena kan memang private, jadi benar-benar chain-nya atau node-nya benar-benar nggak terlalu banyak gitu. Oke, masih ini berikutnya. Jadi kalau terkait ini kan security gitu. Ini coba saya ambil dari salah satu jurnal di September 2020. Ini vViper. Nah, vViper ini kan sebenarnya suatu framework dari Ethereum yang menggunakan Python gitu. Jadi dia melakukan comparison pakai Solidity itu tentang vulnerability-nya gitu. Nah, kalau lihat dari incident, ini kelihatan ada terjadi, jadi King of Ethertron, jadi terjadi di Februari tanggal 6/8 ini 2016 ini, jadi ada 98 Ether, jadi gas exception nggak bisa dihandle gitu. Jadi ada permasalahan-permasalahan tentang vulnerability lah, kalau lihat dari sini. Mulai dari ada DAO tag gitu. Terus kemudian yang paling banyak nih hampir 500.000 Ether ini dari wallet freeze gitu. Nah ini adalah permasalahan-permasalahan di Ethereum tentang vulnerability gitu. Jadi kemungkinan vulnerability itu akan ada gitu. Vulnerability kan kalau yang kita pelajari kan memang banyak disebabkan ya karena bug gitu. Ada yang aplikasi itu sendiri ada masalah gitu. Kalau lihat dari sini kan pada saat kita bikin smart contract atau ini itu bisa terjadi vulnerability. Oke, kita balik ke yang Tri5 tadi. Jadi untuk mengetahui Tri5, jadi scalability itu jadi kemampuan blockchain untuk mengakomodasi volume transaksi yang lebih tinggi gitu. Jadi kenapa blockchain Tri5 ini ada itu dikakas sama si yang punya Ethereum, Vitalik gitu. Jadi dia membandingkan dengan si Visa Master itu transaksinya udah gede. Kalau Ethereum itu sekitar masih 16 TPS gitu, transaction per detik gitu. Nah itu ini. Jadi scalable itu jadi kemampuan blockchain untuk mengakomodasi volume transaksi yang lebih tinggi. Nah, jadi gimana caranya biar transaksi yang sekarang ini kan kalau pernah ada kemarin itu sempat bahas bahwa kok kenapa Ethereum transaksi blockchain lambat. Nah, itu adalah karena penyebabnya ada banyak sih sebenarnya. Ya ini yang utamanya scalable gitu, bahwa ada proof of work, ada validatornya yang sebagai kalau Bitcoin itu pakai proof of work, yang itu jadi lambat karena menghitung komputasi, melakukan kalkulat matematika gitu. Terus berikutnya keamanan, jadi kemampuan untuk melindungi data disimpan di blockchain dari serangan yang berbeda atau pertahanan blockchain terhadap pengeluaran ganda. Jadi kalau keamanan yang sekarang, kalau yang Bitcoin
karena dia menggunakan proof of work. Proof of work itu dari permasalahan Blenzanin itu kan, Jenderal Benjamin itu, terus si Satoshi bikin proof of work. Tapi dengan proof of work ini itu harus 51% konsensus gitu. Jadi selama 51% orang mengatakan transaksinya oke, itu di approve. Nah, ini keamanannya juga sebenarnya dipertanyakan gitu. Kalau ada perusahaan besar gitu, benar-benar dia menguasai sampai 51 konsensus itu, 51% konsensus itu bisa terjadi kecurangan. Nah, itu pun keamanan juga masih banyak riset di ini juga tentang keamanan dari blockchain. Kemudian desentralisasi gitu. Jadi redundansi dalam jaringan memastikan lebih sedikit entitas yang tidak mengontrol jaringannya. Jadi ya kalau tersentralisasi kan ada yang terkontrol kan. Kalau ini desentralisasi benar-benar peer to peer gitu. Nah, ini desentralisasi jaringan menekan kemampuan blockchain untuk mengandalkan sejumlah besar pemangku kepentingan. Jadi ya nggak ada benar-benar nggak ada pihak ketiga gitu. Jadi dapat diamati berbagai tingkatan, misalnya jumlah penambang, jumlah node-nya penuh, geografis, jumlah pengembang aktif, dan sebagainya. Jadi desentralisasi ini juga lagi, kalau yang sekarang kan pakai yang tadi tuh 51%. Nah, ini juga lagi kayak si Ethereum itu sendiri, nanti saya jelaskan berikutnya. Dia apa yang dilakukan si Ethereum 2.0 adalah melakukan mengganti POS gitu. Nanti saya jelaskan berikutnya. Ini lebih ke teori aja. Jadi keuntungan dari desentralisasi ini memungkinkan pelihara konsensus tanpa mewajibkan pengguna untuk mempercayai satu entitas. Jadi tidak perlu saling percaya, tidak perlu satu entitas saling tahu gitu, saling mengetahui gitu. Jadi masing nonton saya nggak kenal juga gitu. Kemudian diinginkan karena meningkatkan kekokohan sistem. Jadi tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kekokohan sistem. Jadi maksudnya kalau kita tersentralisasi ataupun ada dua gitu. Pada saat kita hack di salah satu node itu ya udah itu sistem itu mati. Jadi benar-benar nggak kuat lah sistemnya. Jadi desentralisasi sebenarnya tujuannya juga untuk menguatkan sistem gitu. Kalau terjadi serangan. Terus kekurangannya, kekurangannya yaitu penundaan jadi lambat gitu. Ini kan yang dirasakan yang sekarang kan, bahwa Bitcoin itu kok lambat gitu. Kalau orang bandingkan dengan transaksinya Visa dan Master gitu, yang itu udah ratusan transaksi per detik lah gitu. Terus mahal, memperkenalkan redundansi dengan tidak diinginkan untuk semua aplikasi. Jadi ya desentralisasi itu kan memang mahal kan, kayak kita bikin untuk kita nambang itu aja kita kan membuat node kan, jadi kan benar-benar desentralisasi itu. Nah itu aja kita mahal banget untuk biaya beli hardware atau PGA dan lain-lain. Scalable. Jadi scalabilitas yaitu mengacu kepada sistem blockchain, pertumbuhan ukuran lebih banyak pengguna, lebih banyak kasus pengguna untuk menangani adopsi massal tanpa mengorbankan kinerja. Jadi maksudnya tuh ya benar-benar scalable, bahwa kalau di sistem kan bahwa semakin banyak transaksi kita semakin lambat. Ini yang terjadi di blockchain kan. Nah gimana di blockchain ini itu pun ya di banyak riset sedang mencari, bahkan ini saya Ethereum karena saya memang risetnya coba di Ethereum. Jadi Ethereum itu sendiri juga punya roadmap untuk gimana biar scalable gitu. Itu caranya, karena makin lama transaksi makin banyak, tapi kalau kita nggak secara aplikasi atau server itu nggak scalable, itu akan jadi lambat itu. Makin lama makin lambat gitu. Semakin banyak ini. Makanya ini dimaksud jadi trilima gitu. Jadi banyak kasus yang udah coba melakukan riset gitu melalui ada yang merubah mengganti secara protokol gitu. Jadi kan komunikasi Ethereum itu blockchain itu ada yang pakai RPC gitu. Terus kemudian ada yang diganti,
pakai gRPC gitu. Protokol-protokol ada yang melakukan itu riset. Oh, kita coba pakai metode protokol yang lain gitu. Hasilnya masih belum ada yang memuaskan sih. Oke. Terus bagaimana scalable blockchain itu ditingkatkan? Jadi ada dua cara. Jadi mengurangi jumlah entitas yang memiliki transaksi, ini nggak mungkin juga dong. Kita mengurangi entitas, jadi berarti akan mengurangi node-node gitu. Mengurangi waktu blok yang menuntut pengurangan kesulitan jaringan. Jadi ini sih asumsi dari ini aja sih. Jadi mau caranya seperti itu, tapi ada berbagai macam cara lah. Oke, ini keuntungannya. Jadi keuntungan dari jaringan yang berbasis pada scalable itu memungkinkan jaringan mendukung volume transaksi yang tinggi gitu. Jadi scalable itu nggak hanya di blockchain gitu. Scalable itu di sistem-sistem juga banyak sekarang melakukan scalability gitu. Makanya banyak pakai cloud itu adalah tujuannya untuk scalable gitu. Kayak Google Cloud. Kita akan punya banyak server-server. Halo, ini terdengar kan ya? Dengar Kak, jelas. Dengar. Keren. Nggak, kalau ada mau nanya silakan nanya ya. Kalau mau motong aja nggak apa-apa. Ya, takutnya saya ditinggalin, saya ngomong-ngomong aja gitu. Masih di sini Mas Ketut, aman. Ya. Jadi kekurangan jaringan. Jadi ya balik lagi scalable. Ya scalable itu dibutuhin yang sekarang ini, zaman sekarang, karena itu orang pada pindah ke cloud itu tujuannya scalable gitu. Nanti scalable itu ada sebenarnya ada dua atau ini macam gitu, vertikal sama horizontal gitu. Nah, yang dilakukan blockchain itu sebenarnya dia horizontal ya. Vertikal ke atas, jadi vertikal scalable. Yang vertikal itu biasa kita nambahin kalau ada satu server gitu. Oh, kita mau scalable. Nah, kalau vertikal berarti kita naikin nih. Mulai prosesornya tambahin, memori tambahin, hard disknya tambahin. Itu akan ada mentoknya gitu, bahwa satu PC atau satu server itu kan maksimum hanya misalkan 16 gitu. Oh, hanya berapa giga gitu. Nah, itu makanya ada scalable yang lakukan horizontal yang saat ini banyak dilakukan orang gitu. Bahkan juga blockchain pun lakukan hal tersebut itu. Sebentar. Oke, kekurangannya ya berfokus seperti yang disebutkan tadi, datang mengorbanin keamanan. Konsensus kalau yang ini lebih ke tentang blockchain, jadi dia akan mengorbankan keamanan. Jadi makanya Triluma itu kan ada segitiga tuh, mau ke kiri, mau yang atas, apa yang bawah gitu. Kalau mau benar-benar di-scalable-in, berarti kita akan mengurangi keamanannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, keamanan blockchain untuk mempertahankan transaksi yang tidak dapat dibatalkan dengan memaksa peserta jaringan mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan imbalan. Jadi semakin banyak sumber daya yang dihabiskan peserta jaringan akan semakin aman blockchain. Jadi ini yang terjadi gitu, bahwa kalau untuk melakukan memvalidasi suatu blockchain, kita kan butuh benar-benar ngitung komputasi matematikanya benar-benar ini kan butuh cepat atau apa. Nah, itu yang akhirnya keamanannya dilakukan seperti itu. Jadi kalau orang mau melakukan hacking, berarti dia akan butuh lebih membutuhkan biaya lebih lah gitu. Karena kan harus. Oke. Jadi keuntungan blockchain berfokus pada keamanan. Jadi transfer nilai yang besar itu lebih cepat dan lebih murah daripada transfer nilai yang tradisional. Jadi ya ini akan diprioritaskan gitu, bahwa ini nilainya yang besar, jadi itu yang lebih aman. Kemudian kerugiannya membutuhkan lebih banyak sumber daya, yaitu lebih banyak investasi ya. Itu jadi kerugian dari keamanan itu ya benar-benar ya kita butuh investasi gitu. Sama halnya lah kalau kita di rumah butuh keamanan gitu, kita cari sapam gitu. Ya itu kan kita nambah investasi juga. Itu analoginya lah ya. Oke. Lanjut lebih ke ininya, ke materi yang kalau tadi yang secara general, ini lebih ke spesifik. Tunggu sebentar ya.
Oke, ini case-nya kalau tadi general blockchain Tri 5-nya, kemudian ini adalah benar-benar secara spesifik di dalam case-nya blockchain Tri 5 in Ethereum itu. Jadi yang dilakukan Ethereum ini, Ethereum 2.0 yang dalam melakukan solusi Tri 5 ini, scalable sama decentralized, dia lakukan namanya shard chain. Jadi shard chain itu sebenarnya sharding dia. Sharding ini sebenarnya juga udah ada juga dilakukan di database. Mungkin nanti kalau teman-teman MTI 14 udah belajar database itu, nah dia ada namanya melakukan sharding. Jadi database sharding ini kalau ini ada di banyak, ini contohnya di kayak NoSQL itu di MongoDB, jadi dilakukan sharding. Jadi tujuannya itu benar-benar untuk ini yang tadi saya bilang, dia itu lakukan scale secara horizontal gitu. Jadi kalau lihat dari sini, sharding, ini proses membelah database secara horizontal, menyebarkan beban. Jadi kalau yang vertikal kan benar-benar ke atas nih. Jadi vertikal ke atas, ini kalau ini sharding ini dia horizontal, jadi dibagi-bagi gitu. Yang tadinya itu hanya di satu tempat, ini akan dibagi-bagi di berbagai macam server gitu. Nah, ini yang dilakukan sama Ethereum. Dia menggunakan namanya sharding chain. Jadi chain node-nya itu dia akan ada di horizontalkan. Jadi akan menyebarkan beban, ini kalau dari sini, jadi menyebarkan ke 64 rantai baru. Jadi dia akan bikin chain 64 itu. Nah, dari situ nanti akan dibelah-belah lagi gitu. Jadi benar-benar di sharding gitu. Jadi bebannya itu nggak akan di satu titik. Yang terjadi sekarang kan kalau kita sebagai mining itu akan seluruh transaksi itu akan ditarik di tempatnya kita gitu. Ya itu kan benar-benar di satu chain gitu. Nah, ini yang dilakukan Ethereum ini, dia lakukan shard chain gitu. Jadi benar-benar ini akan memberi Ethereum ruang untuk bernapas dengan mengurangi kemacetan. Maksudnya ya traffic dari transaksi gitu. Jadi meningkatkan kecepatan, ini baru meningkatkan kecepatan 15 sama 45 transaksi per detik gitu. Nah, ini pun masih sebenarnya kalau kita bandingin dengan si Visa Master itu masih lumayan jauh lah ya. Tapi setidaknya ini udah lebih cepat gitu dengan lakukan namanya shard chain gitu. Jadi akan lebih banyak chain, tapi akan lebih sedikit lagi validator. Nah, di sini dengan shard chain ini akan ada sedikit validator dalam pengelolaan jaringan. Jadi validatornya menjalankan shard mereka, bukan seluruh rantai Ethereum. Jadi kalau yang sekarang benar-benar seluruh rantai dari Bitcoin itu dijalankan gitu. Itu yang jadinya lambat gitu. Jadi kalau yang ini validatornya dia akan beberapa doang gitu. Oke. Nah ini proses sharding yaitu membelah ini. Nanti kalau mau cek lebih dalam bisa ini tentang database shard gitu. Nah, ini sharding. Jadi dengan sharding chain itu meningkatkan multifase untuk meningkatkan scalable dan kapasitas Ethereum. Jadi kapasitasnya jadi akan bisa lebih banyak karena kan akan dibelah-belah gitu. Jadi benar-benar load-nya juga bisa dipecah-pecah gitu. Jadi ini kan dipecah-pecah, menyebarkan ke beberapa jaringan ke 64 rantai yang baru. Nah, mereka membuat lebih mudah untuk menjalankan node dengan menjaga persyaratan perangkat keras yang tetap rendah. Nah, kalau yang di sini dengan adanya sharding, jadi persyaratan perangkat kerasnya itu nggak kayak sekarang Bitcoin kalau kalian harus punya VGA yang besar ataupun yang prosesor gede gitu. Nah, kalau yang nanti kalau misalnya benar-benar ini Ethereum 2.0 itu nggak butuh yang gede-gede lagi gitu. Jadi ini tujuannya kan kalau tadi kan ada masalah kayak listrik gitu. Nah ini tujuannya juga untuk biar nggak menghabiskan listrik juga gitu.
Nah, kalau lihat dari sini, jadi dia akan ada rencana menggabungkan mainnet dengan Bitcoin Chain. Jadi kalau mainnet apa nih? Beacon Chain apa? Kalau mainnet itu adalah kalau kita bikin account itu sebenarnya itu di mainnet gitu. Nah, kalau yang Beacon Chain ini adalah sebagai mercusuarnya gitu. Jadi dia yang akan kayak semacam wasit bahwa oh ini si mining ini dapat fee berapa gitu. Oh mining ini melakukan kecurangan. Nah ini harus di blocking. Nah itu yang akan dilakukan sama si Beacon Chain. Nah ini Beacon Chain itu sebagai mercusuar. Jadi seperti ya di atas laut biru, data transaksinya itu terus menerus memindai. Jadi dia akan memindai, memvalidasi, jadi mengumpulkan suara dan membagikan hadiah kepada validator yang membuktikan dengan benar untuk apa? Nah, untuk blokir juga gitu kalau ada validator yang curang, terus mengurangi hadiah mereka yang tidak online. Jadi dan memotong ETH dari orang yang jahat gitu. Jadi dia bisa mengurangi hadiah juga gitu. Jadi kalau kamu udah mining terus mematikan sebagai node-nya miningnya itu pun akan dikurangin gitu. Nah ini adalah bagian daripada Tri5 blockchain ya. Jadi benar-benar nah kalau lihat ini validatornya ini akan berbeda juga dengan yang dilakukan sama Bitcoin. Kalau Bitcoin itu kan pakai proof of work gitu. Nah kalau nanti proof of work atau ini bisa tanya Manu ke Adam si apa sama siapa Alfi dan lainnya. Nah, dia udah pakar lah. Nah kalau yang dilakukan Ethereum itu dia akan mengganti dari ya dia menggunakan proof of stake gitu. Nah apa sih proof of stake itu gimana sih? Nah, berarti gini, proof of stake itu protokol Ethereum memiliki disensitif yang lebih besar terhadap serangan. Jadi benar-benar dia mencegah untuk terjadinya lebih banyak serangan gitu. Nah, karena dalam proof of stake POS ini, saya singkat POS ya, jadi validator ini yang mengamankan jaringan memasukkan jumlah besar ETH ke dalam protokol. Jadi gini, kalau kita mau jadi validator atau biasanya mining itu kita harus modal dulu. Modal koinnya kita, ETH-nya kita harus modalin dulu. Kalau lihat dari ini tuh nanti tuh kita bisa daftar untuk menjadi validator minimum itu 30 ETH. Jadi nggak sembarangan orang mau melakukan sebagai mining gitu. Jadi harus bermodal dulu gitu. Dan dia kan kalau mau ngehack gitu, ya udah dia mau nggak mau kan dia harus modal dulu gitu. Udah modal, terus ada si Beacon Chain-nya itu yang sebagai mercusuar, kalau dia curang udah langsung diblok. Nah itu kan jadi dari sisi keamanan pun lebih tinggi lah gitu. Punten Mas Ketut, udah 30 menit. Oke, terima kasih. Oke, ini saya cepetin ya. Jadi staking, ya ini staking, nanti bisa baca aja. Staking itu kayak mining, jadi dia tadi pakai jalanin node, tapi dia harus modal ETH-nya. Jadi kalau lihat ini bisa baca. Nah ini dari POS itu, nah ini kalau ini dia akan sebenarnya udah ada di 2011 akan mengganti POW gitu. Jadi algoritmanya lebih hemat lah harusnya. Oke, itu kesimpulannya. Tri5 blockchain yang mengacu gagasan blockchain tidak dapat mencapai ketiga kualitas. Jadi nggak akan mencapai 3 kualitas seperti yang dilakukan ETH 2.0. Jadi mencoba di tengah-tengah antara Tri5 tersebut gitu. Tapi blockchain terus berkembang karena teknologi blockchain ini adalah breakthrough innovation seperti halnya internet 1980. Jadi riset blockchain ini masih terbuka, akan tetap terus banyak pengetahuan yang baru. Oke, ini referensinya. Kemudian terima kasih. Jika ini ada nggak tahu kok jadi Alfi sama ini mirip-mirip gitu. Ini dari Imam Syafi'i. Kalau saya, jika kamu tidak tahan dengan lelah belajar, samaan. maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Dia niru saya kayaknya. Oke,
Jadi itu saja. Mirip yang mana nih maksudnya nih gambarnya? Jadi Papa gimana nih? Apaan? Ini sama kayak Adam ini mah. Lu udah mulai ikut niru lu ya? Oh, parah. Wah, parah nih Mas Ketut nih. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, Mantap, Ketut. Mantap, Mas Ketut. Apakah ada yang mau Kalau bertanya? ada pertanyaan bisa dijapri ya. ya. Enggak, di sini juga nggak apa-apa. Yuk, boleh yuk. Yang ada pertanyaan tadi Kak Alpi yang mau nanya ke Saya Kak nggak Alpi pernah juga ngerti juga boleh. Tanya ke Mas Ketut boleh. Bang Adam, apakah ada pertanyaan? Bang Andri? Mas Kak Wiwin? Ketut, desentralisasi itu biayanya menurut Mas Ketut lebih mahal atau lebih murah daripada cloud storage? Desentralisasi versus cloud storage nih. Iya. Ini dua hal yang berbeda sih ya. Kalau desentralisasi kan jadi suatu hal yang kayak saya bilang apa, jadi benar-benar ini poinnya itu dibagi di berbagai macam titik poin lah. Tapi kalau cloud storage kan ya kita menyimpan storage itu gitu. Nah, lagi cloud yang kita simpan itu, storage yang kita simpan di cloud itu, dia udah melakukan metodologi desentralisasi nggak gitu? Atau udah melakukan mekanisme desentralisasi nggak gitu? Bisa juga enggak gitu. Contoh lah, misalkan saya bikin namanya hosting gitu. Nih saya punya cloud storage, kan saya di internet, kamu silakan masukin upload gitu. Tapi hanya saya naruh data hanya di satu server doang. Berarti itu kan ya udah itu bagian daripada cloud storage. Tapi apakah saya melakukan desentralisasi? Enggak. Nah, kalau kita harus mengetahui itu desentralisasi apa enggak, itu kita mesti lihat gitu. Fiturnya apa sih kalian? Kalau saya punya replicate, saya punya redundant gitu. Kalau server ini mati, saya udah siapkan backup secara otomatis gitu. Nah, itu desentralisasi bisa dikatakan seperti itu juga gitu, bahwa saya ada tempat-tempat yang lain juga gitu. Ada yang menyiapkan di server yang lain ataupun menyiapkan di pulau yang lain gitu. Nah, itu yang dilakukan Google atau apa kan ada fiturnya gitu. Google Cloud. Tapi kalau kita Google Cloud hanya nggak menggunakan fitur kayak load balancer ataupun desentralisasinya itu, jadi kita naruh server otomatis nyimpen di Indonesia, otomatis kita akan tersimpan di Amerika atau di Australia, itu kan bisa. Jadi gitu. Berbeda. Oke, siap. Thank you, Mas Ketut. Mungkin bisa langsung next presentation kali ya, Nuko. Baru mau ngomong, ada lagi nggak yang mau bertanya? Gitu. Udah, makasih ya. Si Alfi buru-buru banget. Tahu santuy Kak Alpi. Santai kalau Nggak gitu. Maksudnya kan di list itu kan banyak banget yang mau presentasi gitu. Oke. Terus ya biar bisa presentasi, Alfi juga paham kok. Kan kita lagi memanfaatkan momen, bukan? MIT 12 tadi udah ada Kak Alpi dan Mas Ketut. MIT 14 siapa yang mau duluan? Pio duluan apa? Di parah lu si Pio. Nggak apa-apa, Cil. Gue minggu depan aja. Si Pio nggak baca chat Zoom. Parah kamu, Pio ya. Parah, Tio, parah. Yaudah. Oke. Kan maksudnya biar MIT 12, MIT 14 gitu. Wah, Nuka ngambek. Parah. Kanuke, ayo Kanuke. Presentasi. Habis Kanuke tadi Bang Adam. Kayaknya Kak Adam dulu deh. Tadi kata Kak Nuka mau ke toilet dulu. Ya udah Bang Adam dulu. Bang Adam silakan. Oh, oke. Tunggu sebentar. Habis Bang Adam nanti Kanuke ya. Tunggu sebentar ya, share screen dulu nih. Kakak-kakak yang mau nanya boleh ya. Itu Kak Wiwin biasanya nanya. Udah ditanya sekarang kan belum? Enggak biasanya nanya, tadi kan tidak nanya.
Berarti kalau ditanya Enggak, Adam langsung up presentasi udah up gitu dong. nanya di awal ya kan. Oke, kita mulai aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Adam pengen mempresentasikan FSA Adam ya dari kelas MT346, dimulai dari skop Adam ya, bisa lihat di sini. Sejauh ini Adam sudah mengerjakan beberapa assignment dan juga melakukan 2 kontribusi ya, sehingga mendapatkan 2 SC. Nah, kontribusi seperti apa sih yang Adam lakuin? Nah, jadi dari pertemuan pertama hingga pertemuan saat ini Adam mempelajari Udemy ya, salah satunya Udemy IPFS. Dan itu nanti akan dijelaskan di slide ya lebih detailnya. Jadi si Udemy ini mempelajari IPFS dengan video sebanyak kurang lebih ada 50-an ya. Dan alhamdulillah Adam sudah menyelesaikan si course tersebut dan menghasilkan sebuah DApps ya, bisa dibilang ya. Tentunya nih mengikuti video ini nggak cuma kayak mulus-mulus aja gitu lah, banyak masalahnya. Dan selain itu Adam juga mempelajari si IPFS sendiri ya. Nah, selain Adam mengikuti dari video ini, Adam juga melakukan implementasi ya secara langsung ya. Jadi Adam berpartisipasi untuk mempercantik si Alphabet Inkubator. Nah, desainnya ini Adam unggah ke dalam si IPFS ini biar disimpan secara terdesentralisasi ya. Itu kan sebuah aset ya bisa dibilang ya. Jadi nanti orang-orang bisa mengunjungi itu. Oke, mungkin lanjut aja kali ya ke assignment 5 ini. Nah, ini assignment 5 FSA Adam. Untuk pengerjaannya alhamdulillah udah capai 100%, sudah membuat akun Loop, sudah saling follow-follow ya, bisa lihat di sini, atau yang belum follow bisa follow akun Adam ya nih. Oke, bisa dilanjut lagi, udah ganti foto juga, sudah melakukan BBC hingga mengerjakan ini. Dan selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke slide kali ya. Oh iya, untuk publikasi juga ada di sini. Adam juga mengerjakan salah satu jurnal ya, khususnya di bidang blockchain juga. Dan selain itu juga kontribusi ya. Oke, untuk kontribusi Adam akan jelaskan di slide ya. Oke, langsung aja dimulai. Adam akan menjelaskan tadi ya, seperti yang dijelasin, yaitu mengenai IPFS. Kurang lebih sebanyak 7 slide dalam waktu 10 menit. Oke, sebelum masuk ke dalam materi si IPFS itu sendiri, Adam ingin menjelaskan mengenai SM ya, atau summary-nya selama mengikuti kelas MT346. Jadi selama mengikuti kelas ini sih Adam ngerasa banyak sekali mendapatkan manfaat ya, dan kesempatan buat belajar, mempelajari lebih dalam mengenai teknologi decentralized. Jadi nggak cuma blockchain ya, teknologi decentralized ini ada juga IPFS ini sendiri ya. Dan yang dirasakan sendiri sih jadi lebih berkembang lebih jauh ya ilmu yang didapatkan. Lalu pencapaiannya juga terbilang luar biasa juga, merasa untuk tesis juga itu bisa dimanfaatkan juga untuk tesis ya. Jadi pencapaian Adam sendiri ini seperti tadi yang Adam bilang, yaitu melakukan partisipasi dalam Alphabet Inkubator 3.0 untuk mengimplementasikan hasil Udemy ke dalam real project ya. Selain itu juga Adam sudah menyelesaikan assignment 5 dan berbagai presentasi selama ini sehingga mendapatkan 2 SC dari Prof. R. Terima kasih Pak R. Oke, lanjut aja nih. Kita mau ngebahas mengenai IPFS ya secara singkat. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ya IPFS itu apa dan bedanya dengan blockchain itu apa. Jadi IPFS ini tuh merupakan si jaringan khusus ya untuk konten di internet. Jadi dia juga terdistribusi secara jaringan peer-to-peer. Mungkin kalau pernah mendengar jaringan peer-to-peer ini hampir sama seperti torrent. Kalau kalian pernah pakai torrent, nah ini hampir mirip-mirip seperti torrent. Tapi ini belum blockchain ya. Ini masih semi blockchain tapi udah terdecentralized, terdistribusi. Nah, dia juga punya ada node-node untuk menyimpan dan verifikasi data. Node ini seperti perangkat yang terhubung ke dalam jaringan ya, jaringan peer-to-peer ini. Jadi misalkan setiap PC itu disebut node atau setiap device itu disebutnya sebagai node yang terhubung. Nah, IPFS ini nggak cuma buat nyimpan hash ya, tapi dia juga bisa nyimpan beberapa format file seperti gambar, video, database, sistem operasi. Ini banyak ya, Adam sendiri juga udah pernah ngerasain sendiri, bahkan
sebuah website kayak codingan gitu juga bisa jalan ya di dalam IPFS ini. Nah, kelebihannya apa sih si IPFS ini? Kelebihannya itu dia setiap apapun yang diupload di IPFS ini bakal punya yang namanya unique fingerprint atau identitas ya. Kalau kita kan ada fingerprint ini ya sebagai identitas. Kemudian di sini juga menghilangkan duplikat. Artinya jadi nggak akan ada file yang sama gitu loh di dalam jaringan ini. Ketika kita mengupload file yang sama misalkan, itu akan gagal karena file tersebut udah ada. Atau ketika kita upload, hashnya tetap akan sama filenya. Dan selanjutnya yaitu ada network node, seperti ada yang bilang tadi, yaitu perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Lalu ada juga untuk memverifikasi file ya, dengan menggunakan si identitas tadi, si unique fingerprint. Kemudian ada IPNS. Biasanya kalau di blockchain, kalau misalkan kita pengen lihat transaksi, kita harus lihat berdasarkan hash ya. Tapi kalau si IPFS ini bisa nggak berdasarkan si hash, tapi berdasarkan nama IPNS ini. Oke, lanjut lagi. Nah, selama kelas ini ya, aktivitas belajar Adam itu difokuskan untuk IPFS ya. Jadi Adam mengikuti Udemy course, tadi yang Adam bilang, ini Udemy course ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan penasaran bisa ikuti course ini. Lalu totalnya sih kurang lebih ada 59 video ya hingga saat ini, belum diupdate lagi. Dan alhamdulillah Adam sudah menyelesaikan itu semua. Dan hasilnya apa tuh? Nah, hasilnya itu bisa dilihat di sini ada GitHub repository dan ini merupakan di apps-nya ya, di apps-nya yang jika dijalankan maka hasilnya akan seperti di nomor 4 ini. Ini di apps berupa Dropbox clone ya. Kalau mungkin ada yang tahu Dropbox itu sebuah data storage ya, tapi kalau ini decentralized storage. Oke, dilanjut lagi. Nah, kontribusinya seperti apa sih yang ada lakukan? Nah, ini maaf ya gambarnya di coming soon karena ini spoiler ceritanya, spoiler. Jadi ada membuat suatu desain untuk dinding 1 untuk Alphabet Incubator 3.0. Kemudian kalau misalkan desain ini disimpan di dalam sebuah laptop atau device ya, itu kan kemungkinan ada suatu saat mungkin akan hilang dan yang bisa akses mungkin cuma Adam aja gitu. Jadi Adam di sini punya ide gimana kalau misalkan gambar ini diupload ke dalam jaringan yang decentralized seperti ini yang akan permanen gitu lah, bisa diakses dari banyakan orang. Nah kemudian Adam upload ini berdasarkan pengetahuan dari setelah Adam mempelajari Udemy, lalu hasilnya adalah seperti ini ya. Ini hash yang dihasilkan oleh IPFS. Kalian bisa cek sendiri jika di dalam domain IPFS-nya, atau bisa langsung aja scan QR code di sini ya. Jadi ini gambar sudah disimpan di jaringan decentralized-nya si IPFS. Oke, next. Nah, kontribusi keduanya apa? Ini masih sama ya, masih sama mengenai tentang Alphabet Incubator 3.0. Nah, dinding 1 ini kalau tadi kan kita cuma nyimpan file gambar ya. Kalau sekarang ada membuat sebuah website ya, website sederhana sih sebenarnya, ini landing page yang akan nge-redirect. Nah, ini merupakan domain desentralisasi ya. Jadi ini domain di hostingnya di dalam IPFS tanpa database. Biasanya kan database itu seperti MySQL kayak gitu-gitu ya. Ini nggak ada sama sekali kayak gitu-gituan. Ini murni decentralized. Dan ini kemampuan dari IPNS tadi ya. Jadi aksesnya itu bukan berdasarkan si hash seperti sebelumnya, tapi ini udah berdasarkan nama domain. Nama domainnya ini ya, berikut di sebelah ini bisa di-scan. Dan GitHub-nya ada di sini. Jadi ini merupakan website domain decentralized ya. Oke. Nah, di sini sama lagi ya kayak Mas Ketut. Aduh. Oke, diulang lagi aja deh ya. Adam punya quotes nih. Quotes-nya dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Jadi bagi teman-teman jangan pernah menyerah ya buat belajar, terus terobos aja lah, pokoknya gas aja udah. Dan kesuksesan akan datang sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Ini baru nanya nih kok sekarang. Oh, Mas Ketut jangan nanya ya. Aduh ngakak. Tolong Mas Ketut. Baru coba
dong. Iya, baru udah di Langsung Udah bilang jangan. menggetarkan dunia. Subhanallah gitu. Bercanda Mas Ketut, bercanda. Ayo guys, ada yang mau nanya guys? Oke, kalau nggak ada yang nanya langsung next presentation. Nah, nanya tuh, Oke. nanya Mas Adam. Apa? Siapa? Nanya apa? Nah, sebenarnya tadi kayak yang Nuke bilang gitu. Nah, itu kan storage itu. Nah, bisa membuktikan, yang pertama pertanyaannya gini, gimana yakin bahwa IPFS itu adalah dia udah melakukan implementasi desentralisasi gitu. Oke, yang kedua adalah kalau semua gambar itu udah desentralisasi, berarti kan setiap node akan mempunyai gambarnya Adam punya kan. Iya, benar. Nah, efeknya adalah security gitu. Gimana seandainya misalnya saya punya ada data nama di sertifikat saya, ada nama saya, alamat saya gitu. Terus sertifikat saya taruh di IFPS, terus IFPS udah terdesentralisasi, terus entah ada di mana, orang tersebut bisa lihat dari image-nya saya gitu. Dan image-nya saya itu ada data pribadi saya. Nah, itu keamanannya gimana gitu. Oke, tadi yang Tanya di sini kan daripada nanti nanya di tesis. Oke, tadi pertama bisa diulang Mas, gimana Mas tadi? Juga nggak Yang boleh pertama. Pertanyaannya ya bagaimana taunya bahwa image kita itu terdesentralisasi pakai FPPS gitu. Oh, bagaimana taunya image kita itu udah terdesentralisasi atau belum gitu ya? Iya, karena kan kita destination cuma satu. Destination apa tuh Mas maksudnya? Destination untuk aksesnya maksudnya. aksesnya. Itu kan ke alamat IPPS doang gitu. Oh, kalau misalkan desentralis sih emang di IPFS aja ya. Tapi kalau misalkan bagaimana kita tahu kalau misalkan ini udah desentralis atau belum ya? Sebenarnya kalau IPFS ini untuk ngecek sendiri sih nggak cuma di satu gateway ya. Ini ada banyak gateway dan kalau misalkan kita cek masing-masing itu bisa saling memiliki gitu ya. Misalkan di IPFS gateway, terus ada lagi di web.link. Nah itu semua nanti masing-masing salinan punya ketika di IPFS ini nggak bisa diakses ataupun dia entah error atau gimana, maka di web.link ini bisa diakses. Ketika dia juga nggak bisa diakses, maka di gateway IPFS juga bisa akses. Seperti itu sih Mas. Dan kalau misalkan untuk kayak masing-masing salinan gitu ya untuk megang atau gimana, maksud Mas Ketut kayak gitu ya, misalkan per orang megang salinannya dari file yang kita share gitu ya maksudnya ya. Iya. Kalau kayak gitu kita bisa langsung kayak konekin peer-nya ya satu sama lain gitu. Nanti ketika kita upload dia dapat. Tapi kalau misalkan di jaringan publik sih untuk kelihatan si ini dapat filenya atau enggak itu nggak kelihatan sih Mas. Jadi ketika dia terhubung ya langsung aja tuh saling sinkron aja gitu sih, nggak kelihatan misalkan oh ini file si ini nih si Alfi bisa ngintip file si Nuke misalkan ketika si Nuke share. Dan kalau untuk mengamankan data yang tadi ya keamanannya ya kata Mas Ketut ya. Kalau misalkan kita nggak pengen data kita yang pribadi-pribadi gitu dilihat, di IPFS ini juga ada IPFS private ya. Jadi bisa dibilang kayak blockchain konsorsium sih, bisa dibilang kayak gitu. Jadi misalkan untuk si perusahaan si A nih pakai IPFS private sendiri dan IPFS perusahaan B juga IPFS mereka sendiri. Nah, data mereka tuh nggak bisa saling intip gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalkan kita ngupload sesuatu yang pribadi ke dalam jaringan public IPFS ya otomatis semua orang bisa ngeliat sih Mas. Sama seperti blockchain. Jadi itu nggak disarankan ya. Tapi kalau emang datanya nggak bersifat pribadi sih nggak apa-apa Mas. Jadi kalau misalkan pengen nyimpan data pribadi sih diusahain pakai blockchain private ya Mas. Ketut juga penelitiannya pakai private juga kan ya? Iya. Kok jadi saya ditanya? Nggak nanya aja kan itu nyambung kan Mas. Oh iya benar. Ya udah. Oke, kurang lebih sih kayak gitu Mas. Terima kasih Mas Adam. Clear. Oke, sama-sama Mas. Udah nih, ada lagi nggak?
Ada lagi nggak guys yang mau bertanya? Kalau nggak ada, langsung ke Kanuka aja. Kayaknya nggak ada Bang Adam yang mau nanya. Kanuka deh. Oke, next ya. Oke guys, izin presentasi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai slide presentasi FS Nuke, di sini Nuke mau sharing dulu perihal update scoop yang sudah Nuke lakukan. Di sini terdapat 3 capaian paper Scopus, kemudian 8 jurnal nasional terakreditasi, dan sehingga menghasilkan 37 activity, 2 kontribusi, dan mendapatkan 2 ISC dari POWR. Nah, di sini sudah terangkum jelas aktivitas maupun luaran kontribusi yang sudah Nuke capai. Oke, di sini Nuke juga sudah membuat scoop FSA-nya yang terdiri dari slide dan video presentasi yang sudah di-record semalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan FSA dari Nuke, yang mana hari ini akan dipresentasikan kurang lebih 8 slide dengan waktu 7 menit. Scoop Nuke bisa di-scan QR code berikut ini atau melalui Bitly. Oke, jadi SM dari kelas ini, yang pertama, thanks to Allah dan POWR. Alhamdulillah, sejak menjadi mahasiswa semester 3 dari kelas Business Intelligence System, Nuke mendapatkan banyak sekali manfaat dari kelas ini dengan capaian total activity ada 37. Kemudian terdiri dari berbagai pencapaian dan juga kontribusi yang dilakukan dengan target capaian 1 buah jurnal. Alhamdulillah, Nuke mendistribusi menghasilkan 4 paper Scopus dan 8 jurnal nasional terakreditasi. Kemudian selain itu menyelesaikan 5 assignment kelas dan melakukan 2 kontribusi pada event kedai reka dan Vanguard, sehingga mendapatkan 2 SC dari POWR. Thank you POWR. Dan di slide ini Nuke akan membahas 3 hal, yaitu mengenai activity, jurnal, dan contribution. Oke, jadi yang tadi sudah Nuke jelaskan di awal, ada 37 activity Nuke, itu bisa kalian kepoin di scoop Nuke, itu mengenai P1000 atau loop, assignment, presentasi, MSA, FSA, dan jurnal lainnya. Kemudian di sini Nuke udah kasih pembuktian screenshot bahwa Nuke sudah menyelesaikan 5 assignment yang telah diberikan oleh POWR. Oke, di sini Nuke ada 4 jurnal internasional, di mana 3 jurnal internasional yang sudah submit dan 1 yang masih ongoing, di mana ada 1 paper ICIC 2021, kemudian ada 2 paper submit ke Citizen 2021. Dan 1 paper ini merupakan paper yang akan disubmit di Q1, ini merupakan juga luaran dari Vanguard. Nah, ini merupakan 8 jurnal nasional sudah Nuke capai selama semester ini, yaitu ada 2 jurnal yang accepted, itu di Sintex 2 dan Sintex 4. Kemudian ada 3 jurnal yang sudah melalui tahap revisi, jadi tinggal tunggu info lagi penerbitannya kapan. Kemudian 2 jurnal yang sudah submit, dan 1 jurnal yang masih ongoing. Nah, contribution hashtag pertama itu Nuke mengenai kedai reka. Jadi kedai reka ini mengenai aplikasi pembelajaran gamifikasi blockchain, lagi-lagi berkaitan dengan blockchain. Nah, jadi di kedai reka ini alhamdulillah sudah submit pada tanggal 28 Juni 2021. Nah, ini dia orang-orangnya yang kontribusi di bagian kedai reka juga yang waktu itu submit bareng di Zoom. Nah, di sini ada 5 tahapan dari kedai reka itu sendiri. Yang pertama proposal terkirim, kemudian lanjut ke proposal dalam seleksi administrasi, kemudian proposal dalam proses seleksi substansi, verifikasi kelayakan, hingga proposal rekomendasi. Saat ini kedai reka dari GamiChain itu sudah masuk ke dalam proses tahap kedua. Semoga kedai reka ini bisa lolos karena pendanaannya juga luar biasa, nggak sedikit, jadi biar UN juga lebih mendistruksi. Oke, yang kedua merupakan dari Vanguard, itu
tim dari yang terdiri dari Pak UM, Mamoy, Nuke, Kanin, dan ada Fitra itu sendiri. Ya kan, Fit? Luar biasanya Ya, ikut Kak. Mantap. banyak manfaat. Salah satunya itu kita melakukan LDC, nonton YouTube, penulisan paper, dan nonton Udemy. Dan hasil yang pencapaian dari Vanguard luar biasanya sebenarnya ada di Adam karena Adam sudah lebih jauh. Nah, dari Nuke sendiri itu alhamdulillah bisa menghasilkan satu IPFS untuk di IPFS website. Nah, jadi di sini Nuke mau ajak teman-teman semua untuk coba IPFS yang sudah Nuke hasilkan. Kodenya di sini Nuke kirim ke WhatsApp group. Nanti untuk MTI 12 bisa dikirim oleh Vio ya. Oke, itu kita aksesnya kalau udah dapat gimana tuh? Kak? Nah, aksesnya bisa ini ipfs.io/ipfs/ hash yang tadi, hash yang udah dikirim. Oh, ini kirim ke MTI, bentar ya, dapur MTI. Oke, Vio tolong deliver ya ke kelas MTI 12. Salah. Yuk dicoba guys, dicoba. Ya, dicoba. Nanti kalau udah bisa di screenshot, dapat pahala deh. Oke, coba kalau ada yang udah berhasil, kita share screen. Keren. Siapa yang mau share screen? Aku. Ini dia. Oke, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah berhasil. Dari teman-teman yang lain, ada yang udah berhasil lagi? Atau ada kendala? Ini nanti diklik-klik, Kak. Iya, itu diklik me, tapi cuma masa biar ada muncul sampai notif. Coba aja diklik yang klik me. Muncul. Wow, thank you for coming. Ya, kayak gitu. Yang sudah berhasil bisa share ke WhatsApp grupnya kelas masing-masing ya. Jangan lupa kasih testimoni melalui BC Scoop FS Nuke. Oke, yang terakhir ini ada post dari Mamang Jack Ma. Only find a way for success, not a reason for failure. Jadi untuk kita sukses kita harus menemukan jalan, bukan untuk alasan gagal. Oke, jadi semangat terus untuk MTI 12 dan 14. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketut gak boleh nanya. Bye-bye. Ini masih ada waktu. Saya boleh presentasi? Boleh nanya. banget. Open Boleh pertanyaan. banget. Nggak ada pertanyaan lagi kan untuk Kanuke? Boleh banget Sohid, presentasi aja. Nggak ada yang bertanya kok Sohid, jadi lanjut presentasi aja. Aku kapan presentasinya? Esok. Yaudah, yuk. Yuk, Ya kalah dong, masa yang di MTI 14 yang hits melulu. Kan Ya, Sohid siap. juga mau hits, ya nggak Sohid? No, saya nggak mau hits. Tapi dia mau Sohid. Oke, karena namanya Sohid. Siap, Sohid, silakan. Jadi kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan sih, tapi ini kagak bisa di-play. Iya, ini gua play. Ya galak banget sih. Sorry. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sohid. Nah, sebenarnya saya kurang begitu mendalami tentang blockchain, tapi saya coba untuk memanfaatkan blockchain dengan keahlian saya. Jadi judulnya adalah pemanfaatan blockchain untuk IoT. Dan presentasi ini sekitar 6-7 slide. Isinya itu ada ringkasan dan latar belakang, ketiga ada solusi, dan 4 adalah contoh implementasinya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan IoT gitu kan? IoT mungkin berbagi perangkat yang terhubung dengan jaringan internet yang ada serta dalam dan dapat dikendalikan. Jadi device-device bisa dikendalikan secara dengan internet dan juga kita bisa monitoring data-data device tersebut. Nah, latar belakangnya kenapa kita menggunakan blockchain? Data yang dihimpun dari perangkat IoT akan mencapai jumlah yang cukup besar
Karena ketika kita monitoring suatu device, itu sekitar 1-3 menit sekali pasti akan menampilkan suatu data yang terbaru. IoT pada umumnya menggunakan model sistem terpusat. Nah, storage-nya itu biasanya terpusat. What is the solution-nya adalah dengan menggunakan teknologi blockchain-nya. Nah, apa yang digunakan di teknologi blockchain-nya? Jadi, peer-to-peer system dan juga sistem ledger, smart contract. Nah, contoh dari example implementasinya, jadi saya mencoba untuk membuat suatu smart home. Nah, di smart home itu misalnya punya fitur mematikan lampu otomatis dan mematikan TV secara otomatis. Nah, setiap pergerakan yang ada di smart home itu akan terikut di dalam suatu jaringan blockchain. Jadi misalnya di dalam rumah itu ada sekitar 5 orang. Nah, 5 orang itu punya poin-poin tersendiri. Poin-poin yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang ada di rumah. Misalnya si anak pertama ingin menyalakan lampu, berarti dia harus menggunakan poin yang dia dapat dan untuk mengaktifkan lampu tersebut. Nah, poin yang didapat disebut akan berkurang dan itu akan terikut. Dia berkurang habis dia ngelakuin apa pada jam berapa. Nah, seperti itu sih. Nah, yang contoh kedua adalah desentralisasi. Jadi kita mencoba untuk merecord data yang misalnya suatu mobil akan terrecord ke dalam mengirim data ke gateway. Nah, si gateway-nya ini akan menampung data ke dinamonya. Nah, dari data itu akan terrecord nih. Jadi dia di jam mana, posisinya di mana, itu kan terrecord dari detik tertentu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan desentralisasi untuk tracker suatu perjalanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada beberapa quotes. Tantangan itulah yang membuat hidup menarik. Mengatasi itulah yang membuat hidup bermakna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kakak-kakak, adik-adik, mas-mas, abang-abang? Atau ya udah. Ya ada yang nanya orang. Weh, guys. Jangan diam-diam baik, guys. Enggak ada. Oke. Sohit, aku mau nanya dong. Galak lo, Fitra. Hati-hati soalnya digigit. Oke. Yuk, nanya yuk. Fitra mau nanya apa? Itu Sahid tolong punten di Excel supaya kita bisa melihat slide-na. Apa? Di Excel eta itu. Nah, bagaimana Anda menilai pengalaman presentasi? Biar kita bisa lihat slide-nya. Di X, Bun, sebelah kanan. Nah, loh. Hilang slide-nya. Dulu. Share screen-nya yang hilang. Iya, nanya apa? Jadi mau tanya tentang IoT kan ya, tentang IoT. Dari presentasi Sohit ini memang menarik banget sih karena membahas mengenai pencampuran ya atau mix lah antara IoT dengan blockchain gitu kan. Tapi dari kalau misalnya ngomong itu nggak boleh tapi apa? Ya nggak masalah sih. Idem dulu Sohit. Fitra kok kayak grogi gitu sih nanyanya? Jangan ada kekerasan dalam presentasi ini ya, silakan lanjutkan. Sabar Sohit, sabar ya. Agresif sekali. Kenapa? Wow, Mas Badri cemburu Fitra. Aku maunya dicemburuin sama yang pakai baju putih. Yo, ini ayo lanjut ini. Gimana nanyanya lo? Nah, menurut Sohit nih, apakah IoT dengan yang menggunakan blockchain itu
dapat bisa lebih baik dari yang tidak menggunakan blockchain? Oh, Kita membahas untuk persepsi ya. sebenarnya kan untuk ini masih hal-hal baru yang perlu saya dalamin lagi. Tapi selama beberapa ini mencoba untuk menjalani, kalau dari segi implementasi dan arsitekturnya itu agak sedikit rumit dan ribet untuk saya ya pribadi. Ah, Jadi belum bisa ngasih penilaian ini bakal mudah atau enggak. Tapi untuk saya pribadi, ketika udah mencoba dalam beberapa minggu, itu agak ribet dari segi arsitekturnya juga gitu. Untuk membangunnya ya. untuk bagian membangunnya gitu ya. Ya, Terus tapi juga kalau dibagi. misalnya untuk misalnya user menggunakan ya, itu kan perlu riset lagi. Dia sebenarnya cocok nggak dengan kayak gini, kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke sih, itu aja pertanyaan dari Fitra Putri Oganda. Iya. Thank you, Fitra. Thank you. Lagi yang mau nanya, mungkin Thank you. Kak Wiwin mau nanya. Ya. Kak Wiwin mana nih? Aku mau nanya. Oh, kamu mau nanya. Mau Ya. nanya apa? Thank you, Soit, presentasinya. Ini keren sih ya, maksudnya blockchain digabungin ke IoT gitu ya. Nah, kalau dari Pio sendiri, apakah presentasi ini udah masuk ke scope? Jangan lupa. Habis itu, apa namanya? Soit udah pernah coba untuk implementasi nggak IoT disambungin ke blockchain gitu? Kalau misalnya udah pernah coba, itu di bagian apa yang Soit pernah coba lakukan gitu, dan kesulitannya apa yang ditemui? Terima kasih, Soit. Jadi kalau yang dari scope-nya sih udah ditambahin sebenarnya. Cuman nggak saya tampilkan. Terus kalau yang lagi dicoba itu masuk ke jaringan blockchain-nya. Terus kan ada banyak sebenarnya kalau ngebangun dari nol itu kan pasti perlu waktu banyak banget untuk bangun jaringan. Sebenarnya udah tersedia tuh platform-platform yang ngasih free untuk bisa terhubung dengan IoT-nya gitu. Waktu itu untuk masuk ke jaringannya sih agak sulit karena step-stepnya cukup banyak juga ternyata. Jadi membangun jaringan peer-to-peer-nya kayak gitu sih. Jadi saya udah coba bikin jaringan peer to peer ya. Nanti kayaknya butuh berguru sama Bang Adam sama Mas Ketut. Mungkin Biar bisa. tambah jago. Ada lagi nggak guys yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku mau presentasi, boleh nggak? Ya udah. Kak Alpi, aku mau presentasi, boleh nggak? Ini ada lagi nggak ya guys yang mau presentasi? Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Pilih. Oke guys, aku mau presentasi ya. Jangan pada live, Vio, presentasi. Hah? Screenshot ya, jangan lupa loh. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Thank you untuk yang mendengar ataupun yang tidak mendengarkan. Tapi dimohon untuk mendengarkan ya, guys ya. Jadi ini adalah scoop MIT Pio yang telah diupdate semuanya untuk perjalanan Pio selama 1 semester ini bersama Bokap dan MIT 12 dan 14 juga. Nah, untuk assignment 5 Pio sudah rapikan di sini. Dan juga untuk apa namanya scoop FSA-nya sudah ada di sini ya, scoop FSA tuh. Di sini berisi tentang apa namanya ini slide-nya dan juga proposalnya. Narasinya ada di bawah tapi secret, Rumpino secret. Kalau dari presentasinya kita langsung aja meluncur. Ini udah kebuka sih. Oke, ini dia FSA Final Semester Assessment punya Pio.
story of my kedai reka ya. Insya Allah ini mau dipresentasikan dalam waktu 15 menit ya dari 12 slide yang ada. Gitu. Gue ini kenapa ke kanan ke kiri sih? Nah, oh iya, sebelumnya Pio udah gak ada sequel ya dari 3 April waktu pertama kali Pio sharing tentang kedai reka dan juga di 29 Mei ini tentang MSA. Jadi ini adalah lanjutannya guys. Nah ini scoop yang tadi udah di-update semuanya. Ada assignment dari 1 sampai 5 yang udah dikerjakan. Terus juga alhamdulillah Pio telah mendapatkan SC sebanyak 6 di kelas di semester ini dari PAUR. Thank you PAUR. Dan sudah ada kuis, juga ada kontribusi. Di sini jurnal Pio yang saat ini terupdate ya. Alhamdulillah ada peningkatan dari yang sebelumnya waktu MSA Pio sharing. Peningkatan sebesar 60 citasi dan juga 2 H indeks serta 2 iten gitu. Jadi saat ini citasinya ada 146, sebelumnya tuh ada 80-an gitu. Alhamdulillah, dan sebelumnya di MSA ada 16 jurnal, ini saat ini ada 22 jurnal, sehingga Scopus Pio juga dan Cinta Pio alhamdulillah meningkat ya, ini ada plus 6 jurnal dari yang sebelumnya. Dan jurnalnya blockchain rata-rata 43,75% penelitian yang Pio lakukan adalah blockchain gitu. Nah ini jurnal-jurnal yang lagi ongoing dan juga ada JART nih ya. JART ini adalah salah satu goal terbesar Pio karena dia Q1. Alhamdulillah tadi pagi dapat info jam 7 tuh ya bahwa udah diproduksi. Jadi tinggal menunggu publishnya ya Allah. Terbentar lagi nih. Thank you yang sudah mendoakan juga mensupport Pio untuk selesaikan paper ini. Ini paper lama banget. Nah, sebelumnya kan kedai reka Pio udah sharing bahwa kita melakukan kerjasama bersama Vexanium dan juga kita sebagai ABC, ini nama proyeknya ABC, ingin melakukan pengajuan kedai reka dengan pendanaan maksimal 5M ya per satu program. Alhamdulillah, ini sudah dia jalankan. Dan ini dia proposalnya nih, ada proposalnya juga rencana kegiatannya dari awal ada FGD, terus ada promosi, terus pengembangan produk dan juga nanti ada evaluasi di akhir-akhir. Dan sebenarnya ABC ini adalah proyek yang dari tahun 2019 sampai tahun 2022 nantinya akan dikembangkan melalui kedai reka ini gitu. Di sini juga telah menggait ada dosen-dosen kita nih, ada Bapak Untungan Harja juga, ada PAUR dan juga ada 3 dosen lain dari Universitas Raharja untuk mensukseskan ABC ini di kedai reka. Nah, setelah submit tuh ya, harusnya terbalik nih. Ya pokoknya habis ini nih ABC di kedai reka udah dilamar nih. Sebelumnya kan kita bilang ada Vexanium kan nih di awal nih. Ini Vexanium, ternyata di tengah jalan kita dilamar oleh sebuah perusahaan bernama Floatway ini, alhamdulillah tanggal 15 Juni. Dan nama ininya adalah Bapak Lingga ya. Terus di dalam Floatway ini juga dia alhamdulillah kita udah Zoom bareng dan juga melakukan MOU dan juga PKS. Jadi alhamdulillah kita dapat kerjasama baru dari kedai reka ini gitu. Dan ada diriku juga di sana. Iya, kenapa aku buluk sekali? Seperti itu. Dan ini dia tentang Floatway sekilas ya. Jadi ada dia perusahaan yang tentang informasi teknologi, ada membahas tentang 2G, 3G, 4G dan juga 5G network. Dia sedang memproses itu. Dan dia juga Floatway ini juga udah mengembangkan teknologi blockchain nih. Dia melakukan studi apa gitu ya, pokoknya studi tentang blockchain nih, building your smart contract and Ethereum apps for development. Makanya ABC di kedai reka ini setuju untuk berkolaborasi dengan Floatway karena dia sudah ada cikal bakal udah ada bahannya tentang blockchain ini. Jadi kita tinggal klopin aja gitu ya. Ini customer-customernya dari Floatway juga. Insya Allah kita menjadi salah satunya nanti ya di ABC.
Nah, file-file pendukungnya ini untuk ke Direka kita sudah lengkapi dan sudah submit juga gitu, dan yang diajukan itu sekitar 4,5 miliar dari total maksimal 5M ya. Nah, progres ke Direka alhamdulillah nih setelah submit tanggal 28 Juni lalu ada lamaran dari Floatway. Kita saat ini di 7 Juli terakhir tuh ya update sudah mencapai tahap 2 dari 5 tahapan yang ada. Jadi sudah sampai proposal dalam proses seleksi administrasi itu udah selesai. Kita udah lulus gitu ya. Cuma saat ini sedang di seleksi substansi oleh reviewer. Jadi semoga edisi ini bisa meluncur bersama dengan tadi yang proyeknya Kanuke juga dia kan ke Direka ya. Ada progresnya saat ini sama. Semoga nanti bisa mencapai pendanaan. Amin ya Allah. Oh ya, di sini juga ada nih, selain 3 dosen, ada 8 mahasiswa juga. Jadi kita bekerja sama dengan mahasiswa S1 juga S2. Ada Kak Alpi di sini. Kak Alpi, Bang Adam, Mas Ketut juga ada dalam sini. Kontribusi Vio saat ini udah waktu itu juga melakukan nondit ya bersama Kak Alpi dan Kanuke. Untuk membuat hibah nondit Tamas, Pio menggawangi 6 mahasiswa. Di sini ada Anggun dan lain-lain dengan 6 proyek juga. Salah satunya adalah EBC ini gitu. Jadi EBC ini udah masuk ke nondit, ke Direka, dan juga sebelumnya sebelumnya EBC ini udah melakukan pra-startup nih ya nih. Alhamdulillah terpilih meraih pendanaan pra-startup. Ini tim-timnya juga ada Bang Adam di sini. Dan ada Pio-nya juga. Dan alhamdulillah kontribusi Pio juga ada di Pio 1000 bersama Kak Alpi, Pitra, Kanuke, dan juga Bang Adam. Siapa lagi yang belum disebut? Ya. Jadi kita mereview 1000 paper nih ya, 1000 paper. Alhamdulillah kita berbagi tuh dari banyaknya tim itu, kita berbagi untuk bacain tuh paper dari seluruh dunia. Bayangin tuh ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan semuanya dah. Q4 sampai Q4. Dan juga ada ke Direka. Nah, segitu aja sharingnya dari Vio. Cicil beli selasi, belinya di samping galian. Vio ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Oke, ada yang mau bertanya guys? Dari ini, sharing ini. Pitra, Kak Wiwin, siapa yang mau nanya? Yuk. Boleh. Iya, yang Frontier juga Pio udah pada ini ya, udah di follow. Yang belum fallback silakan tolong di fallback Frontier aku, klik di scoop aku Frontier sudah ada. Oke, yang mau nanya Kak Alpi, Kanuke? Kecil. Cukup, oke. Tidak ada guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak yang mau sharing? Oh, sudah habis ya waktunya ya? Jam 12. Iya, udah jam 12. Jadi kita sudahi aja ya kelasnya. Foto dulu. Iya, yuk di foto hula. Open cam. Kita foto hula. Siapa? Bang Badri mau ini open cam. Kak Sohid. Yuk, 1, 2, 3. Satu lagi. Oh, si Sohid baru nongol. 1, 2. Hah? Siapa tadi bilang tunggu? Aku. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Thank you guys, kakak-kakak semuanya yang sudah join di kelas ini. Jangan lupa untuk assignment-nya di-submit ya. Dan juga video FSA-nya kalian untuk di-submit yang tadi barusan presentasi.
Thank you. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau misalkan emang ada kesulitan untuk ngerjain FSA, bisa tanya ke PIC kelas masing-masing ya. Jadi jangan sampai malah missing. Bahaya Iya, soalnya. usahakan jangan missing karena ini UAS loh, nilai UAS loh. Oke, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next week, pertemuan 14. Yo, jangan lupa pada ini nanti ya presentasi pertemuan selanjutnya. Thank you.